DPT dan lain sebagainya. Itu menanam bibit virus supaya nanti tubuh membentuk antibodi terhadap virus ini. Nah, antibodinya akan bertahan terus. Kalau 2% itu di kesehatan itu sebetulnya nggak ada jaminan 100%. Ini masih terkait dengan HIV bisa sembuh atau tidak sembuh. Belum ada kata sembuh terkait dengan HIV ini, sebetulnya adalah terkait dengan cara mendiagnosis HIV ini. Cara mendiagnosis HIV ini adalah dengan dicarikan antibodi terhadap virus ini. Kalau antibodinya ada, berarti virusnya ada, gitu kan. Berikutnya adalah kita minum obat. Nah, sebetulnya antibodi ini sekali terbentuk antibodi akan muncul seumur hidup. Contohnya kalau orang terkena penyakit cacar yang paling gampang. Jarang sekali orang terkena cacar 2 kali. Kenapa? Karena antibodi terhadap cacar ini bertahan seumur hidup. Jadi sekali dia kena cacar, maka seumur hidup dia akan terlindungi. Nah, prinsip-prinsip itu yang dipakai pada dalam imunisasi. Nah, imunisasi ini contohnya imunisasi hepatitis atau imunisasi DPT dan lain sebagainya. Itu menanam bibit virus supaya nanti tubuh membentuk antibodi terhadap virus ini. Nah, antibodinya akan bertahan terus, gitu. Tapi virusnya nggak ada, tapi antibodinya bertahan terus, gitu. Itu diharapkan ketika virusnya muncul, antibodi ini bisa menghantam virus ini, gitu. Mungkin orang berpikirnya ketika diagnosisnya ditentukannya karena adanya antibodi, setelah minum obat, antibodinya hilang. Bukannya hilangnya antibodi merupakan suatu kerugian, gitu. Karena apa? Pertahanan kita makin berkurang. Nah, itu yang membedakan. Tapi sebetulnya kalau virusnya sendiri, kita bicara masalah virusnya, dengan obat ART ini, kadar virus di dalam darahnya itu bisa turun. Karena obat ART ini, kombinasi tadi, ada yang bergeraknya adalah mencegah virus masuk ke dalam sel darah putih. Ada yang seperti itu. Ada yang mencegah sel darah putih ketika virusnya sudah masuk, itu DNA RNA virusnya tidak bisa diterjemahkan oleh sel darah putih. Sehingga tidak terbentuk replikasi. Ada juga yang ketika sudah terbentuk ini, kemudian tidak bisa bergabung dengan RNA dan DNA sel darah putih. Ada juga yang tidak bisa keluar gitu dari sel darah putih. Proses-proses tadi itu sebetulnya membunuh virus ini secara pelan-pelan. Jadi lama-kelamaan karena tidak masuk ke sel darah putih, sementara sel darah putih itu bagian yang dibutuhkan untuk berkembang. Nah, tidak bisa masuk, pelan-pelan yang ada di luar ini mati. Yang ada lagi tidak bisa berkembang, mati juga. Yang ada lagi di dalam sel darah putih nggak bisa keluar, mati juga, gitu. Lama-kelamaan si virusnya ini akan hilang. Nah, makanya kadar virus di dalam darah itu bisa diukur berapa virus per mililiter darah. Namanya viral load tadi. Nah, orang yang viral loadnya tinggi berarti kadar virus di dalam darahnya sangat tinggi. Potensi penularan kepada yang lain tinggi. Nah, ketika virus ini, kadar virus di dalam darahnya itu turun, potensinya pun akan menjadi turun. Nah, ketika kadar virus di dalam darahnya ini tidak terdeteksi, maka potensi penularan kepada yang lainnya pun akan sangat minimal. Tapi masih minimal gitu ya? Ya, makanya 100%. Potensinya itu kalau yang awal itu kan tanpa intervensi itu 42%. Dia bisa menularkan dari ibunya ke anaknya, gitu. Tapi kalau dengan intervensi nanti potensinya hanya 2%. Kalau 2% itu di kesehatan itu sebetulnya nggak ada jaminan 100%. Ya, kita pilek pun dikasih obat, nggak ada 100% sembuh gitu. Jadi tetap ada faktor yang maha kuasa lah yang menentukan. Setiap operasi berhasil 100% nggak ada. Tetap ada potensi untuk tidak. Tapi kalau 2% saya kira itu adalah faktor yang bisa diabaikan kalau
Tapi kita tetap nggak boleh menampilkan itu ya. Bukan kuasa kita lah untuk yang ini kan. Jadi kalau 2% itu sudah sangat minimal. Makanya kalaupun mau diprogram, ini bisa diprogram, yaitu dengan treatment tadi. Kalau sekarang posisinya siapa yang HIV positif? Kalau suami, nah ini rantainya lebih panjang lagi. Kita mempertahankan supaya istri tidak tertular. Istri tidak tertular, otomatis anak tidak tertular. Nah beda lagi kalau sekarang istri yang tertular, yang terkena HIV positif. Nah kemudian untuk supaya anak tidak terkena HIV positif, yang tadi tuh, jadi dia harus treatment dulu, obat dulu, dia harus apa dulu, baru kemudian mencegah langsung dari ibu ke anaknya. Kalau yang ini cukup treatmentnya yang suaminya saja, dia minum obat, CD4 tinggi, viral load lagi turun, gitu kan. Tinggal nunggu istri kapan ovulasi, pada saat itu konsepsi bisa dilakukan. Kalau suaminya positif, istrinya positif, dua-duanya treat sama. Kemudian nanti pada saat CD4 tinggi, dua-duanya daya tahan tubuhnya lagi bagus, viral load-nya sudah tidak terdeteksi semuanya, istri ovulasi, pada saat itu konsepsi dilakukan. Berikutnya istrinya yang treat terus, obat tetap minum, apa. Kemudian nanti ketika lahir, bayi dikasihkan propilaksis, air susu diganti dengan PASI. Nah itu resikonya hanya tinggal 2%. Dan pada kenyataannya kami sudah ada orang yang suami HIV positif, istri HIV positif, anak HIV negatif. Jadi masih tetap punya harapan. Yang penting kita bisa mengendalikan penyakit ini dengan mulai bersahabatlah dengan virusnya, nanti kenali diri, kemudian berikutnya lakukan langkah-langkahnya. Insya Allah, sambil kita terus berusaha dan berdoa. Mudah-mudahan kalaupun ada penyakit ini di dalam tubuh kita, ini tetap tidak membuat kita menderita. Tidak membuat kita, daya tahan tubuh kita masih tetap kita bisa pertahankan. Kita masih tetap bisa hidup normal dengan kondisi HIV positif. Karena kondisi HIV positif dengan tidak HIV, sekarang hanya terpisah dari adanya antigen antibodi terhadap HIV. Kalau sekarang orang yang HIV positif, kemudian dia minum ART, CD4-nya tinggi, sama tinggi dengan yang normal, yang tidak HIV, viral load-nya virusnya tidak ada, tidak HIV juga tidak ada, maka sebetulnya permasalahan kita hanya terpaut pada reaktif dan tidak reaktif. Adanya antibodi dan tidak antibodi. Pengaruh virusnya sama sekali tidak ada bedanya. Nah teman-teman, mungkin video tanya jawab seputar HIV/AIDS ini cukup sampai di sini. Untuk kalian yang ingin bertanya, silahkan tulis di kolom komentar. Jika ada kesempatan lagi, kita akan membuat Q&A selanjutnya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.